Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada jutaan massa yang hadir dalam aksi bela Palestina hari ini. Aksi di Monas, Ahad 5 November 2023. Pertama, berbahagialah bahwa berkumpulnya kalian di Monas hari ini adalah bukti nurani antum semua masih berfungsi dengan baik. Keberadaan antum semua dalam aksi ini berarti bahwa akidah dan keimanan teman-teman masih terjaga. Bukan seruan panitia yang membuat saudara-saudara semua datang hari ini, tapi Allah Ta'ala ialah yang telah memilih kalian semua untuk berada di Monas hari ini. Allah Ta'ala menguatkan hati saudara-saudara, memampukan jasad saudara-saudara, dan meringankan langkah antum semua untuk tiba dalam aksi ini. Masya Allah. Ini bukan sekedar aksi bela Palestina, tapi ini adalah aksi mempertahankan, memperjuangkan wajah, wibawa, kemuliaan, dan kehormatan seluruh umat Islam di dunia. Derap langkah jutaan kaki massa peserta aksi hari ini bermulai di Monas, namun insya Allah akan berakhir di pelataran Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat dekat. Takbir, Allahu Akbar. Kedua, saudara-saudara, bersuaralah dengan lantang, dengan kencang sekencang-kencangnya. Yang terjadi di Gaza hari ini bukan semata-mata perang. Ini adalah pembantaian. Ini adalah genosida. Karena Zionis telah keluar dari kode etik sebuah pertempuran, melanggar semua batas kemanusiaan dengan mentarget sipil, anak-anak, dan wanita. Rumah-rumah warga dibom bersama para penghuninya. Pengungsian dihantam beserta para pengungsinya. Bahkan rumah sakit dihancur leburkan luluh lantah, sekalian bersama para dokter-dokternya, tim medis, dan seluruh pasien yang sedang dirawat. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Mereka mentarget sipil, menghancurkan bangunan, membumi hanguskan infrastruktur, merobohkan masjid, berharap perjuangan di Gaza meredup dan mati. Tapi sayang sekali, mereka, musuh-musuh itu tak pernah belajar dari pengalaman bahwa tumpah ruahnya darah para syuhada hanya akan semakin menyuburkan semangat juang untuk generasi mendatang. Ya, darah para syuhada yang harumnya merebak menembus ruang dan waktu. Dan satu jiwa yang gugur di bumi Palestina hanya akan melahirkan 1000 pejuang-pejuang baru yang muncul di berbagai negara, di Indonesia, di Malaysia, dan di dunia. Masya Allah. Bertakbirlah saudara-saudara sekeras-kerasnya dalam aksi ini, karena gemanya akan sampai hingga telinga-telinga para pelaku genosida di Palestina itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang ketiga dan terakhir, bangkitlah wahai saudara-saudaraku di Indonesia dan di dunia. Para pejuang di Gaza telah mengorbankan darah dan jiwa mereka. Para ibu-ibu di Gaza telah merelakan nyawa putra-putri mereka. Puluhan ribu syuhada telah gugur hari ini demi membangunkan kalian semua, umat Islam, untuk bangun dari tidurnya. Mereka telah gugur mengorbankan semua yang mereka miliki demi membangkitkan semangat dan girah juang kita semua. Maka bangkit dan berjuanglah. Berjuang dan berjuanglah. Berjuang terus, jangan berhenti berjuang sampai Allah yang menghentikan. Bangkit, bangkit dan bangun. Teruslah bangun dan terbangun. Jangan berhenti terbangun sampai kelak Allah yang menidurkan kita semua. Taufan Al-Aqsa, badainya dimulai dari Gaza, menyebar ke seluruh dunia hingga Indonesia dan Malaysia. Insya Allah badai ini akan berakhir di pintu gerbang Masjidil Aqsa, membawa kalian semua para pejuang-pejuang yang ikut membebaskan negeri para nabi tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 7 Oktober 2023 akan tercatat dalam tinta emas sejarah perjuangan Baitul Maqdis. Maka rugilah serugi-ruginya kalau kita tidak ikut menggoreskan tinta itu, sementara kita mampu dan kita bisa. Jangan hanya menjadi saksi sejarah, karena kita umat Islam, kita memiliki DNA para pejuang yang menuliskan sejarah, bukan hanya saksi sejarah atau bukan hanya pembaca sejarah. Ya, kita yang akan menuliskan sejarah ini. Saya yakin
Saya yakin akan bergetar dan merinding para pimpinan Zionis itu melihat aksi jutaan para pejuang membela Palestina hari ini. Tapi ketahuilah, apa yang lebih mereka takutkan? Jutaan kaum muslimin yang memenuhi masjid-masjidnya di waktu fajar. Ketahuilah, saudara-saudara, solat subuh, barisan-barisan solat subuh di masjid-masjid kalianlah yang akan menentukan seberapa kencang hembusan badai Al-Aqsa ini. Maka mulai hari ini, bangkitlah dari tidur kalian. Bangkitlah, bangkit untuk berjuang dan bangkit untuk berbaris dalam barisan solat subuh berjamaah di masjid-masjid kalian. Masjidil Aqsa tidak akan sudi dibebaskan kecuali oleh para pejuang subuh yang konsisten memakmurkan masjid-masjid di sekitar mereka sebelum mereka memakmurkan Masjidil Aqsa itu sendiri. Keseriusan kita hari ini, keseriusan kita membebaskan Baitul Maqdis tergantung pada daya tahan kita untuk mengisi saf-saf terdepan dalam salat subuh berjamaah kita di masjid-masjid sekitar kita. Dengan demikian, insya Allah semangat kita memperjuangkan Palestina akan terus terjaga. Yakinlah itu semua. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Saya Mahmud Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.